طيب لنبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمع كلامي؟ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل العلم نورا يهدي به من يشاء من عباده، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadhihi al-muhadarah li ta'allumil lughatil arabiyyah. Atamanna an takunu bi khairin wa sihhatin jayyidah. Wa qabla kulli syai'in hayya bina nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa bihadhihi ni'am yumkinuna an naltaqiya ma'an litadarrusi al-lughatil arabiyyah, lughatil Qur'anil Karim, wa lughati sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-liqa'u al-hadi ashar, wa sanastamirru darsana as-sabiq, wa darasna wa bahasna min qabl kalimah limadha ma'a amsilati jawabih. Limaza anta huna, limaza tazhab ila dhalikal makan, limaza ta'mal hunak, limaza tadrus al-lughata al-arabiyyah. Wa akhiran limaza tata'akhkhar. Wal an hadzal yawm nuwasil darsana fi kalimah ukhra atau fi jumlah al-ukhra allati tustakhdamu kasiran fil kalam. Kita akan melanjutkan pelajaran masih tentang limaza atau mengapa, why. Ini sering juga di dalam percakapannya. Limaza turid. Turid itu artinya kamu menginginkan. Asal katanya aroda yuridu. Kalau kamu menginginkan turidu. Limaza turidu artinya mengapa kamu ingin. Kalau perempuan yang diajak berbicara, limaza turidina. Ya, sama seperti sebelumnya, tata akhor, tata akharina. Tadrusu, kalau diajak perempuan, yang diajak berbicara perempuan, tadrusina. Tadrusu jadi tadrusina. Jadi ada tambahan ina di belakangnya. Ya. Limaza turidu atau limaza turidina as-safara ilal kharij. Mengapa engkau ingin berpergian ke luar negeri? Why do you want to Why do you want to go abroad? Mengapa kamu ingin keluar negeri? Ya. Ini contoh kalimat limaza turid. Ya. Bisa kita beri contoh lain ya. Limaza turid misalkan,
Ini bisa ya as-safar atau limadza turidu an tusafir. Ya, menggunakan an ya. Kharij. Kharij itu di luar negeri ya. Bisa menggunakan bantuan an. Limadza turid an tusafir ilal kharij? Jawabannya, uridus safar ilal kharij lid-dirasah. Saya pergi safar ke luar negeri untuk belajar, untuk studi. Nah, misalkan untuk melanjutkan jenjang S2 atau S3 biasanya safar ke luar negeri. Ya. Atau bisa juga untuk tamasya, di siyahah. Nah, contoh lain dari lima zaturid. Jadi ibarat ini ya, lima ibarat atau ungkapan lima zaturid ini bisa kita kembangkan. Ada yang bisa berikan contoh? Lima zaturidu apa? Misalkan lima zaturidu an tashtariya sayyara. Sayyara. Apa artinya ini? Lima zaturid ini mengapa kamu ingin tashtariya, tashtariya apa? Beli. Ya, mengapa kamu ingin membeli mobil? Mengapa kamu ingin membeli mobil? Ya. Contoh lainnya, lima zaturid, lima zaturidu antaqra al-kitab. Antaqra hadzal kitab. Mengapa kamu? Apa itu artinya? Lima zaturidu antaqra hadzal kitab. Mengapa kamu membaca Mengapa kamu ingin? kitab ini? Mengapa Inginnya, kamu ingin membaca kitab ini? mengapa kamu ingin membaca buku ini? Ya, Kitab ini. ini artinya. Ya. Contohnya misalkan mengapa kamu ingin bermain sepak bola? Dan bisa masih kalimat itu. Mengapa kamu ingin bermain? لماذا تريد أن تلعب Kan, أن تلعب كرة القدم؟ betul. Ya. Kalau perempuan gimana? Misalkan kita kalau perempuan jangan bermain sepak bola. Misalkan ini. Lima turidu anta qira'a hadzal kitab. Kita berbicara ke perempuan. Limaza turiduna limaza turidina an أن تقرأين an taqra'i هذه أن an, تقرأي an هذه taqra'i الكتاب. hadzal kitab. Hadzal kitab. نعم. Atau mengapa kamu ingin belajar bahasa Arab? Bahasa Arabnya.
Mengapa kamu ingin belajar bahasa Arab? Limaza? Turidu Limaza an turid? tadrusu an tadrusa al-lughatul arabiyyah an Limaza turidu ya, bukan turida. turidu. Na'am. Limaza turidu an An tadrusa lughah lughatal Arabiyah. Jadi bisa banyak ya kemungkinan kalimat yang bisa kita buat. Ya ini pakai menggunakan an ya. Kalau tidak menggunakan an juga boleh ya. Limaza turidu durusal lughatil Arabiyah. Jadi kalau tidak pakai an seperti ini. Limaza turidu durus menggunakan masdarnya ya, durus. Darusa ya durusu durusan. Durusal lughah. Limaza turidu durusal lughatil Arabiyah. Bisa juga gitu. Jadi an tadrusnya ini jadi durus. Ya, misalkan kita jawab pertanyaannya, misalkan yang pertanyaan ini, limaza turidu an taqra hadzal kitab? Gimana jawabannya? Nah, ini jawabannya. Ada yang bisa beri jawaban? li'anna uridu an aqra'a hadzal kitab. Awas. Lianna hadzal kitab mufidun. Lianna hadzal kitab mufidun. Ya, karena kitab ini bermanfaat. So, limaza turidu an tadrusal lughatal Arabiyyah? Apa jawabannya? Jawaban bisa macam-macam ya. Misalkan li'anna lughatal Arabiyyah lughatul Quran. Li'anna li'anna itu artinya karena. Li'anna al-lughah lughatul Arabiyyah lughatul Qur'anil Karim. Karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran. Jadi saya ingin belajar bahasa Arab. Yaitu contoh kalimat limaza turid. Nah, kemudian ini juga sering limaza tuhib. Mengapa kamu suka? Limaza tuhibbul qiraah. Mengapa kamu suka membaca? Ini biasanya berkaitan dengan hobi ya. Misalkan hobinya kita nanya, ma hiwayatuk? Apa hobi Anda? Hiwayati al-qiraah. Hobi saya itu membaca. Kemudian kita bisa bertanya lagi, limadza tuhibbul qiraah? Ya, limadza tuhibbul qiraah? Kenapa kamu suka membaca?
jawabannya misalkan li'annal qira'ah taj'aluni ata'allamu asya'a jadidah. Karena membaca itu membuat saya belajar hal-hal baru. Ya, saya senang dengan hal-hal yang baru misalkan. Ya, kalau perempuan limaza tuhibbina. Limaza tuhibbina al-qira'ah. Ada contoh lain nggak selain al-qira'ah? Misalkan limaza tuhibbu mengapa kamu suka safar? Limaza tuhibbus safar? Mengapa kamu suka travel atau jalan, jalan-jalan ya, safar, berpergian ya. Mengapa kamu suka berpergian? Ya, bisa ya seperti itu. Kalau perempuan yang ditanya, limaza tuhibbina safar? Mengapa kamu suka safar? Atau mengapa kamu suka memasak? Limaza tuhibbu at-tabakh? Mengapa kamu suka memasak? Hmm, Mengapa kamu suka eh, menulis? Limaza tuhibbul kitabah? Atau mengapa kamu suka berolahraga? Limaza tuhibbu mumarasah riyadah? Apalagi? Limaza tuhibbu eh, mengapa kamu suka pelajaran matematika? Limaza tuhibbu dars darsa ar-riyadiyat? Dars ar-riyadiyat. Mengapa kamu suka pelajaran matematika? Nah, ar-riyadiyat itu matematika, ar-riyadah olahraga. Ya, ini beda ya, ini matematika. Coba beri contoh lain. Mengapa kamu suka makan ikan? Apa bahasa Arabnya? Limada tuhibbu akla apa samaki. Ya, aklas samak. Aklas samaki. Mengapa kamu suka makan ikan? Mengapa kamu suka makan daging? Limadha tuhibbu aklal lahm? Ada lagi contoh lain? Masakan. Ibu? Mengapa kamu suka menonton film? Limadha tuhibbu Musyahadata musyahadata aflam? Mengapa kamu suka menonton film? Jadi bisa banyak ya pertanyaan.
Kalau kita tahu ibarat atau ungkapan limadza tuhib. Ya, kalau perempuan limadza tuhibbina ya. Ya, nah, kita bisa mengembangkan dengan ke kalimat-kalimat lainnya. Tapi kalau kita tidak tahu awalnya ini ya, tidak terbiasa dengan limadza tuhib, kita akan bingung untuk menyusun kalimat baru. Tapi kalau sudah ada ini limadza tuhib dan sudah ada contohnya seperti ini ya, beberapa contoh ini, ya nanti kita akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan atau menambah kosakata baru. Kalau kita tidak tahu kosakatanya, ya itu cari di kamus. Ya, kamus sekarang banyak ya, dan bagus-bagus hasilnya, hasil terjemahannya. Seperti Google Translate pun sudah bagus hasilnya. Berbeda dengan zaman dahulu, Google Translate itu hanya per kata ya. Jadi kalau per kalimat itu terjemahannya jadi kacau maknanya. Tapi kalau sekarang sudah bagus. Ya, tinggal diketik aja, itu sudah sesuai dengan eh, apa namanya kaidahnya, ya sesuai dengan aslinya. Ya cukup ini ya contoh limadza tuhib. Ya, limadza tuhibbus safar, limadza tuhibbut tabakh, limadza tuhibbul kitabah, limadza tuhibbu mumarasat riyadah, limadza tuhibbu dars riyadiyat, limadza tuhibbu akl samak, limadza tuhibbu musyahadat al-aflam. Ya jawaban bisa bermacam-macam ya. Limadza tuhibbus safar, mengapa engkau suka berpergian? Ya, jawaban macam-macam. Jangan jawabannya li'anni uhibbuha, karena saya suka. Ya kalau itu balik lagi, ditanya lagi, kenapa kamu suka? Ya jawabannya eh, selain itu ya, karena jangan jawabannya li'anni uhibbuha. Ya seperti ini tadi, limadza tuhibbul qira'ah? Li'anna al-qira'ah taj'aluni ata'allamu asya'an jadidah. Misalkan, mengapa biasanya orang suka membaca? Nah, misalkan, li'anna al-qira'ah tamnahuni tamnahuni itu sama ya, membuat saya biasanya apa? Karena membaca itu membuat saya misalkan hmm, Menambah pengetahuan. pengetahuan. Li'annal qira'ah tazidu 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 al-ma'arif. Atau wa tuhassinu maharatit tafkir, memperbaiki keahlian berpikir. Ya. Wa tuhassinu maharatit tafkir, tazidul ma'arif, wa tuhassinu maharatit tafkir.
Hal indakum soal? Ada pertanyaan nggak tentang 2, 5 itu? Atau boleh tanya tentang kaidah yang ada di program basis ya. Padahal kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, bagi yang ingin membeli buku ini, ya buku ini sudah dijual ya, tentang ungkapan populer dan percakapan sehari-hari. Atau bahasa Arabnya at-ta'birat asy-sya'i'ah wal muhadatsatul yaumiyah. Nah, ini yang dipelajari adalah bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi. Nah, kenapa kita belajar ungkapan populer? Karena untuk bisa menguasai percakapan atau bicara itu harus tahu ungkapan-ungkapan seperti kalimat tanya dan cara menjawabnya, kemudian ungkapan-ungkapan tentang keadaan ya, menanyakan keadaan, ungkapan kebahagiaan seperti apa, ya, ungkapan kondisi tidak baik, ungkapan penyesalan, kita menyesal, minta maaf, seperti apa bahasa Arabnya. Nah, di sini di bold ya. Ini misalkan minal muhzin anna. Ini di bold, terjemahannya juga di bold, ditebalkan. Jadi tahu ini makna ini adalah yang ini menyedihkan ini. Dan ini akan diberikan contoh lainnya selain yang diberikan contoh di atas ini ada 4 contohnya ya. Jadi untuk memperkaya kosakata dan variasi kalimat. Sebenarnya buku ini anak kebanyakannya dari kitab At-Ta'abir Syariah fil Muhadatsatil Arabiyyah. Ini karangan Suwaifi Fathi yang waktu itu beliau S2 di Universitas Islam Madinah ketika menulis buku ini, dan beliau adalah orang Mesir. Ya, jadi kebanyakan anak ngambil dari situ, kemudian anak terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sekaligus belajar bahasa Inggris. Ya, apa yang terjadi itu what happened. Ya. Kemudian ada apa dengan what's wrong with you. Ini bagus juga untuk misalkan Bapak Ibu punya anak yang sedang belajar di tingkat SMP minimal ya, SMP SMA. Ini bagus untuk membiasakan bahasa Arab sekaligus bahasa Inggris. Nanti kalau mau berminat dengan buku ini silakan bisa minta infonya di grup WA ya. Ya, ada pertanyaan tentang materi muhadasah atau materi boleh tentang ini ya, nahwu. Yang belum punya buku nahwu atau sorof ya bisa juga dibeli ya. Ini buku yang dipelajari di program basis. Nah, kalau buku ini ada soal ujiannya ya, ujian pilihan ganda. Tapi kalau yang buku kita bahas tadi, yaitu sebenarnya buku pendukung, tambahan. Karena kita fokusnya sebenarnya belajar kaidah. Tapi ya sebagai tambahan kita belajar juga tentang muhadasah atau percakapan. Nah, di buku ini kelebihannya ada latihan esai dan juga ada kunci jawabannya. Di akhir bukunya juga ada tabel tasrif. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tentang materi kaidah atau materi muhadasah, tafadhol. Atau lewat chatting bisa juga.
di kolom chat. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya, betul. Ya, biasanya kan kalau pelajaran Nahu Sorof, biasanya ada juga yang mulai dari Nahu, kemudian dilanjutkan dengan Sorof. Nah, apa bedanya kalau misalnya dimulai dari Sorof, kemudian Nahu? Apakah sama kaidahnya itu? Kan ada juga yang biasanya yang mulai pelajarannya Nahu, kemudian dilanjutkan dengan Sorof. Nah, untuk kita yang di basis ini dimulai dari Sorof. Nah, kira-kira bagaimana itu Ustadz? Apakah sama atau bisa bisa dimulai dari keduanya, baik Ya, Nahu maupun Sorof? syukron, pertanyaannya bagus. Kembali lagi kita lihat pengertiannya ya. Kalau sorof itu membahas tentang kata. Kata itu bisa berubah, bisa dibentuk menjadi kata lainnya. Nah, adapun nahu itu kita belajar kalimat. Bagaimana kaidah kata itu setelah masuk dalam kalimat. Jadi makanya kita mulai dari sorof tentang perubahan kata. Kita pelajari dulu mengenai kata. Setelah kita belajar kata, baru belajar kalimat. Namun eh, terkadang memang tidak bisa dihindari antara sorof dan nahu ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya, tidak bisa dipisahkan. Sehingga ada juga yang memulainya dengan nahu, eh, kemudian sorof itu tidak masalah. Tapi kalau menurut Anas pribadi, kita mempelajari kata dulu, baru kalimat. Ya. Dan yang Anda sebutkan tadi tidak bisa dipisahkan seperti ini ya. Contoh buku sorof ini. Nah, sebenarnya ini pembagian kata ini ada juga yang memasukkannya ke dalam ilmu nahu, pembagian kata ya. Kata itu isim, fi'il, huruf. Itu dipelajari di ilmu nahu. Makanya di sini juga kata dalam ilmu nahu disilakan dengan al-kalimah. Nah, adapun sorof itu lebih fokus kepada perubahan atau pembentukan kata. Ya, seperti tabel perubahan misalkan isim fi'il madi, eh, ini contohnya gini. Jadi ilmu tasrif itu yang fokus terhadap tasrif ya. Ilmu sarf itu fokus terhadap tasrif. Ya tidak masalah sih cuma dimulai dengan nahwu dulu, kemudian belajar tasrif. Tapi lebih baik tasrif dulu karena kita belajar kata terlebih dahulu. Setelah kita tahu kata, baru kita mempelajari kalimat. Nah, sorof dan nahwu ini tidak bisa salah satu kita pilih, kemudian kita langsung bisa mahir baca kitab bunul, tidak. Harus dua-duanya kita pahami. Ya. Jadi kalau dia mau mulai dengan nahwu, dia juga harus belajar sorof. Kalau dia belajar sorof dulu, kemudian dia harus belajar nahwu. Ya. Jadi dua dua ilmu ini tidak bisa dipisahkan, nahwu dan sorof. Kadang-kadang materinya itu bercampur. Kadang ini dipelajari di ilmu sorof, kadang ini dipelajari di ilmu nahwu. Ya seperti itu. Kalau anak dulu belajar kitab Muyassar karya Aceng Zakaria pertama dulu sekitar tahun 2006. 2006. Bahkan anak belum mahir dengan ilmu sorof pertama. Di Gresik juga di Pondok Pesantren Gresik anak pun lebih banyak belajar nahwu. Belajar dari kitab Mulakhos. Mulakhos Qawaidul Lughah ya karya Fuad Ni'mah. Ilmu sorofnya Anda pelajari sendiri justru malah. Ya. Begitu Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya, syukron Ustaz. Cuma
kembali lagi ke percakapan yang tadi. Eh, saya ingin memberikan contoh. Kalau misalnya kan di dalam bahasa Arab itu mungkin ada pemborosan kata. Ya, saya berikan contoh seperti limada turidu tashrab. Nah, apakah ini sudah merupakan pemborosan apa namanya kata? Apakah tidak langsung limada turidu syarab? Apakah dia harus pakai tashrab? Nah, Justru demikian kalau Ustaz. limadza turidu tashrab itu kurang lengkap justru, Pak. Kalau turidu itu fi'il, tashrab fi'il. Dihubungkan antara dua fi'il dengan an. Limadza turidu an tashrab. Harusnya seperti itu. Limadza turidu an ta'kul. Pakai an. Ya, sama seperti contoh tadi. Limadza turidu an, ya, an tashrab. Jadi itu kalau fi'il di, biasanya ada an ya. An di tengah-tengahnya. Ya. Kalau misalnya limada turidu langsung masdarnya aklan misalnya Ustaz. Bisa. Bisa Sama juga. seperti ini. Safar ini kan masdar dari safar. Aklan. Safar yasfuru safaron. Ya. Tadi kan kita contohkan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi Lima tuhibbu wabarakatuh. ini masdar ini. Musyahadat al-aflam. Lima Oh iya. atlas. Tapi kalau fi'il berarti lima tuhibbu an ta'kula as-samak. An ta'kula as-samak. Samaka. Naam Ustaz, jazakallah khairan. Wan. Ada lagi Apa pertanyaan? Ustaz? Ya. Minta tips Ustaz atau rumus sehingga kita bisa eh, kadang kita agak sulit untuk menghafal tasrif itu. Maksud, kadang kita bingung gimana cara memulai. Antum mustawa berapa sekarang? Sudah lewat dari sorab Ustaz, cuma untuk kami hafal agak bingung gimana caranya memulai. Ya, sebenarnya metode hafalan tuh metode pesantren ya. Orang santri-santri itu kan diwajibkan hafal, bahkan kitab-kitab matan Ajrumiyah seperti Ajrumiyah atau Alfiyah mereka mereka hafal. Tapi ketika dipraktekkan mereka tidak paham. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita menghafal bisa misalkan, tapi nggak paham kita penerapannya seperti apa. Jadi bukan itu yang maksud dari pelajaran ini gitu. Yang kita inginkan adalah kita paham dengan penerapannya. Itu yang paling penting. Ya, seperti yang Anda contohkan, ini tasrif fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ana hafal juga ini. Nah, tapi kalau kita tidak memahami ini maksudnya apa, fa'alta itu apa maksudnya. Ya. Kemudian fa'altuma itu maksudnya apa. Kita tidak paham, itu percuma saja. Ya. Jadi yang penting itu kita paham penggunaannya. Jadi ketika ada suatu fiil, misalkan fiilnya itu qoro'a, artinya membaca. Nah, ketika kita masukkan, kita terapkan, mereka membaca. Mereka telah membaca. Berarti kita pakai wazan fa'alu. Ya. Berarti jadinya apa? Qara'u. Qoro'u.
Ya. Kalau fariha itu gembira. Kemudian kamu bergembira. Jadinya apa? Fariha jadi farihta. Ah, farihta. Farihta. Ini fi'il madi. Ada juga fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu kalau anti taf'alina. Makanya tadi seperti contoh apa tadi ya? Turidu jadi turidina. Tapi turidu tuh wazannya beda lagi ya, bukan fi'il sulasi mujarrad, tapi sulasi mazid. Ya, tapi sama prinsipnya ditambahkan dengan ya sukun dan na. Jadi ina gitu. Turidu jadi turidina. Ini taf'alina. Taf'alu jadi yaf'alu. Kalau antinya taf'alina. Kalau kamu minum, dia minum ya. Dia sedang minum yashrabu. Kalau kamu perempuan sedang minum tashrobina. Jadi yang penting tuh kita bisa menerapkannya dan bisa kita mengetahui artinya. Ketika ada kalimat tashrobuna, maka kita sudah langsung paham, oh tashrobuna itu untuk domir antum. Artinya kalian sedang minum. Gitu Pak. Jadi yang paling penting itu adalah pemahamannya. Ya, kalau kita sudah paham, kemudian kita juga menghafalnya itu lebih bagus. Sesuai dengan urutan domir ini. Jadi kita konsisten menghafal sesuai domir ini. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Ya, ada 14. Ya, kemudian kita hafalkan sesuai urutan ini, sesuai urutan domir ini. Ya, urutan domir ini ana ambil dari sesuai dengan kitab Muyassar dan juga kitab Mukhtarat. Ya, sesuai urutannya huwa sampai nahnu. Sebenarnya banyak ya pecahan-pecahan dari kata di Arab itu. Ada fi'il amar. Nah, fi'il amar juga ada tasrifnya seperti ini. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Tapi kalau sudah terbiasa ya, uktuba ini berarti untuk antuma. Ya. Uktubna ini antunna. Nah, ini namanya tasrif. Kalau yang ke bawah ini namanya tasrif lugawi. Ya, lugawi. Nanti ada tasrif istilahi. Jadi ada dua, tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Nah, tasrif istilahi, tasrif yang ke samping. Kalau tadi kan ke bawah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Nah, kalau ini ke samping. Ini namanya tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi. Ini mengikuti istilah. Kalau tadi mengikuti domir ya, wahumahum yang ke bawah, ini mengikuti istilah yang eh, disepakati ya. Dari fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman ini sama dengan isim makan dan sama dengan masdar mimnya. Kemudian isim alat. Nah, masing-masing kolom ini nantinya akan ada penjelasan di bawahnya ya. Jadi ini masdar ini apa? Kalau ini kan udah dibahas sebelumnya. Kemudian masdar ini pengertiannya gimana, isim fa'il itu apa dan cabang-cabangnya seperti apa. Ya, isim maf'ul, fi'il amr, tasrifnya seperti apa, fi'il nahi ini
juga tasrifnya seperti apa, itu akan dipelajari di buku ini juga. Jadi insya Allah buku ini singkat dan padat ya. Dia Ana memang terbiasa dari dulu menulis itu yang to the point ya. To the point karena Ana backgroundnya dari sains ya. Dan sains itu tidak terbiasa dengan kata-kata yang panjang. Nah, jadi memang yang to the point saja yang ditulis di sini. Tapi penjelasannya secara lengkap ada di video ya. Dan sekarang sudah diunggah di YouTube, antum bisa melihat misalkan ini halaman berapa, halaman 67. Ada di YouTube ini penjelasan buku Shorof halaman 67 ya. Jadi setiap halaman materi itu ada video materinya. Ini misalkan antum kalau baca ini kan bingung nih, ini maksudnya apa tabel ini. Nah, itu ada penjelasannya di YouTube ya. Halaman 69. Seperti itu. Kita baca inbox. Ada pertanyaan? Apakah buku yang sekarang dibahas ini akan dipelajari di basis Syukur Ustaz, jazakallah khairan. apakah buku yang dibahas ini akan dipelajari di basis selain dari Nahu? Iya, dipelajari di hari malam Jumat ya. Buku yang ini Muhadasa ini akan dibahas malam Jumat. Yang buku tadi ini. Yang ini. Tapi tidak ada soal ujiannya. Buku ini tidak ada kita tidak membahas soal ujian. Jadi sebenarnya anak harapkan sebenarnya kita berbicara bahasa Arab itu. Misalnya antum ada yang bisa bahasa Arab, kita ngobrol gitu kan. Nah, inginnya seperti itu. Tapi nampaknya belum ada yang ngajak belajar berbicara bahasa Arab ya. Ana menjelaskan apa yang ada di buku ini aja. Ya, insya Allah akan dibahas pada malam Jumat ya. Melalui Zoom. Ya, program Muhadasah. Adapun buku Shorof dan Nahwu itu dipelajari di grup WA. Ya, nanti ada dikasih video materi, kemudian ada soal di website. Nah, itu panduannya buku Shorof dan Nahwu. Nanti setelah itu lulus program Shorof dan Nahwu, lanjut belajar i'rab. Ya, ada buku khusus tentang i'rab. Ya, ini bukunya ini warna hijau. Hardcover kalau antum berminat. Sini dijelaskan tentang bagaimana cara mengi'rab. Ya, kalau kita paham dengan i'rab, insya Allah kita lebih paham dengan kalimat ya. Untuk memahami kalimat Arab gundul itu kita harus memahami i'rab. Nah, setelah lulus i'rab itu ada ujiannya juga ya. Ujiannya sama dengan program basis, pilihan ganda juga selama 12 pekan. Setelah itu lulus, baru kemudian belajar baca kitab melalui Zoom tiap hari Ahad pagi. Ini kalau antum yang belum tahu, itu ada rekamannya di YouTube. Kalau antum mau lihat, kita sudah jalan sekitar hampir 3 tahun mungkin ya. Hampir 3 tahun tiap pekan kita kaji Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ana belum bisa percakapan bahasa Arab, insya Allah nanti beli bukunya. Ya, tidak ada kewajiban ya sebenarnya membeli buku, tapi kalau ada bukunya ya lebih baik gitu aja. Jadi tidak ada kewajiban, buku basis pun tidak wajib ya sebenarnya. Hanya untuk bagi yang ingin lebih fokus belajar ya. Harga berapa buku? Oh ya, harganya 55.000. Ya, yang ini 55.000, kalau yang Shorof 50.000, Nahwu 60.000. Kalau yang ini 80.000 dan hardcover. Ada juga buku kosakata
sehari-hari itu namanya oasis. Kosakata sistematis. Nah, itu harganya 55.000 karena kertasnya tebal ya, dan berwarna. Ya, itu belajar kalau untuk dari dasar dari buku Oasis itu karena belajar kosakata sehari-hari seperti rumah itu apa bahasa Arabnya, kemudian pensil, pena, yang sehari-hari yang ada di sekitar, kemudian contoh kalimat sederhana seperti apa. Misalkan rumah itu besar, itu kan sederhana. Nah, itu dibahas di buku Oasis namanya. Buku Oasis, kosakata sistematis. Jadi buku anak itu ada 5. Pertama Oasis itu yang paling dasar. Ya, belajar kosakata, kemudian eh, kalimat sederhana. Itu dipelajari di buku Oasis. Kemudian yang kedua buku Sorof, ketiga buku Nahu, keempat buku I'rab ini yang warna hijau. Yang terakhir ini yang saya tulis tentang muhadasah. Ya, sebenarnya buku yang Anda tulis ini yang muhadasah yang terakhir ini levelnya menengah ke atas ya, menengah ke atas. Jadi mesti paham dengan ilmu kaidah terlebih dahulu sebelum membaca buku ini. Ya. Kadang kan ada orang yang bisa membaca kitab gundul sampai bisa memahaminya, tetapi ketika berbicara tidak bisa. Nah, ini buku ini untuk orang-orang seperti itu. Atau yang sedang belajar kaidah, sebenarnya kalau muhadasah itu tidak terlalu memperhatikan kaidah ya. Ya, yang penting kita sudah belajar backgroundnya, kaidahnya, nahwu shorof sudah pernah belajar. Nah, ini buku ini cocok untuk orang-orang seperti itu. Kalau pemula berarti nahwu shorof. Ya, jadi sesuai dengan di program basis kita belajar shorof, kemudian belajar nahwu. Tapi bisa juga sambil ya dari belajar nahwu shorof itu belajar buku Oasis kosakata sistematis. Ya. Nah, buku Oasis itu ada soal-soalnya juga ya di Telegram. Kalau antum melihat di Telegram basis itu ada soal-soal. Jadi ada 60 halaman ya buku Oasis itu. Tiap halamannya itu ada soal pilihan ganda, tapi dalam bentuk Google Form, tidak dalam bentuk website. Ya, tidak seperti program basis ini. Ini cuma bentuknya Google Form. Jadi kita dengarkan videonya atau bukunya kita baca, kemudian kita kerjakan soalnya. Gitu. Ada soal-soalnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Tafadhol, kalau ada pertanyaan mungkin 1 atau 2. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, tidak ada ya. Baik, syukran ala hudurikum wa ihtimamikum ala fi hadza ad-dars. Ad'u Allah an yaj'ala yaj'alana min allazina yutqinuna hadhihi al-lughah wa yantafi'una biha fi ayyamihim wa nad'u Allah an yazidana ilman wa yarzuqu fahman. Tayyib, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Oh,